Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Tentu kita mengucap syukur, limpah banyak terima kasih kepada Tuhan karena atas kasih, cinta, dan penyertanya kepada kita. Kita boleh ada sampai saat ini dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan, sehat, kuat, serta kita masih bisa merasakan nafas yang diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma buat kita. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, saat ini saya akan membahas tentang seksualitas dalam pandangan Kristen. Berbicara mengenai seks, dalam Alkitab telah menjelaskan secara perinci bahwa arti dari kata seks itu menjerumuskan kepada jenis kelamin yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu perempuan dan laki-laki. Dalam Kejadian 1 ayat 27-28a mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Namun di zaman sekarang ini, di dunia sekarang ini, terjadi banyak penyimpangan seksual yang dibenci oleh Tuhan. Banyak free sex yang dilakukan oleh pemuda-pemudi sekarang ini. Mereka melakukan sesuatu yang seharusnya mereka tidak lakukan. Mereka berpacaran, kemudian mereka terjatuh ke dalam dosa. Seksualitas itu mendorong emosional dari orang ketika mereka dalam hubungan berpacaran. Banyak yang hamil di luar nikah, banyak yang melakukan sesuatu atau istilah di sekarang ini banyak yang kawin lari, ataupun banyak yang karena seksualitas, penyimpangan seksual, mereka menggugurkan kehamilannya. Untuk itu, teman-teman yang diberkati Tuhan, jagalah kekudusan kita, karena hidup kita adalah bait Allah. Penyimpangan seksual bukan hanya mengenai antara perempuan dan laki-laki. Ada juga perilaku penyimpangan seksual, yaitu homoseksualitas, penyuka sesama laki-laki. Ini saya rasa tidak asing bagi kita semua ketika mendengar tentang kata homo. Karena banyak, bukan cuma di luar negeri, tapi di tempat kita tinggal, di sekitar kita, ada beberapa yang melakukan hubungan seksualitas antara sesama jenisnya. Ada juga lesbianisme yang penyuka sesama perempuan, lesbi. Kemudian ada pedofilia, penyuka anak di bawah umur. Dorang suka anak-anak yang di bawah umur. Kemudian ada bestialitas, yaitu melakukan hubungan seks dengan binatang. Karena kita lihat dalam berita waktu itu ada seorang pria yang melepaskan hasratnya kepada binatang, yaitu merupakan suatu penyimpangan seksual. Kemudian ada nekrofilia. Nekrofilia yaitu melakukan hubungan seks dengan mayat. Kemudian ada eksibisionisme, yaitu perilaku suka memperlihatkan alat kelamin kepada orang lain yang tidak dikenal. Pernah ada video yang viral waktu itu di Mikro, ada seorang supir yang mengeluarkan alat kelaminnya di dalam mobilnya sendiri, di mana di dalam mobil itu ada terdiri atas orang-orang lain yang merupakan penumpangnya. Kemudian ada sadomasochisme, yaitu kepuasan seksual setelah melakukan kekerasan fisik kepada pasangan. Biasanya dalam penyimpangan seks yang biasa dilakukan oleh orang yaitu masturbasi atau onani. Masturbasi adalah perbuatan merangsang alat kelamin sendiri untuk mendapatkan kepuasan seksual. Memang menurut biologis setiap orang itu harus apalagi ya laki-laki ya, menurut biologis
laki-laki itu dikatakan wajar ketika mereka melakukan onani atau masturbasi. Mereka melakukan sesuatu yang secara biologis itu harus dilakukan. Tapi jika dilakukan secara keseringan, maka itu akan merupakan menjadi suatu penyimpangan seksual. Untuk itu teman-teman yang diberkati Tuhan, yang harus kita lakukan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan seksual, yaitu mengalihkan diri kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau misalkan dulunya kita hanya bergaul di tempat yang gelap, maka kita harus membaur dengan teman-teman yang lain, misalkan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di gereja, kayak vokal group atau choir atau kegiatan-kegiatan positif lainnya yang ada di gereja, di lingkungan gereja. Kemudian memiliki komunitas yang sehat dan benar, agar supaya kita tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan seperti dalam pembahasan kita. Kemudian menyimpan firman Tuhan dalam hati. Dalam Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu melakukan firman-Nya setiap hari. Oke, sekian dari saya. Semoga ini bisa menjadi dorongan untuk teman-teman sekalian untuk tetap kuat dalam pendirian terhadap Kristus, tetap berpegangan kepada Kristus, dan jauhilah sesuatu-sesuatu yang bisa membawa kalian ke dalam lubang pencobaan, karena Allah membenci setiap orang yang menentang firman-Nya. Shalom.